selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang mau tentang Airsoft Gun dan teman-temannya. Sebelum memulai video ini, silakan buat teman-teman yang belum subscribe nih video atau channel ini, pencet tombol subscribe yang ada di pojokan bawah dan juga loncengnya. Lonceng dipencet buat apa? Buat kalau ada video baru dari gua, kalian ternotifikasi di device-nya. Begitu. Di kesempatan video kali ini, kita akan berbincang-bincang lagi dengan salah satu Girdo yang ada di Jawa Tengah. Nggak usah pakai lama, kita sambut aja Om Satria. Halo Om Abu, halo selamat gini hari YouTube channel. Halo ya teman-teman pemirsa Airsoft. Terima kasih sudah mengajak saya ke sini untuk yang kedua kalinya. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah mengizinkan saya yang pemula ini satu channel dengan senior panutan saya. Semoga kali ini saya bisa lebih baik daripada yang sebelumnya. Buat gue pribadi, sebenarnya masih banyak pengen gue tanya tentang impresi yang Om sedang bangun ataupun yang sudah selesai. Nah, di video kali ini Om Satria ingin membahas tentang apa nih Om? Ya, kali ini saya akan bahas tentang, coba diperhatikan teman-teman, gambar satu, gambar kedua, perhatikan gambar yang ketiga, yang terakhir. Coba diperhatikan, teman-teman pasti yakin saya akan bilang itu adalah impresi MAU. Oh, itu MAU, sama. Saya dulu pun juga itu mengira hal yang sama, tapi saya sering baca-baca, saya kemudian menemukan bahwa MAU adalah suatu wadah organisasi, suatu satuan tugas marinir US yang terdiri dari berbagai macam-macam elemen penunjang pertempuran. MAU terdiri atas 2.200 personil dikomandani oleh kolonel. MAU itu sendiri bagian dari MAF atau Marine Expeditionary Force yang terdiri atas 3.000 personil dan dikomandani oleh seorang brigadir jenderal. Dan USMC selalu berpartnership dengan US Navy, otomatis ada peran pelaut dan kapal laut sebagai markas bergerak ke daerah operasi, dan biasanya juga ada pelaut yang di-attach atau di bawah komando operasi ke USMC sebagai medik atau yang lebih beken disebut Navy Corpsman, seorang personil yang memiliki kualifikasi medis tempur. Oh, jadi MAU itu adalah wadah dari kesatuan unit ya Om ya? Betul, MAU sebagai suatu wadah, dia terdiri atas, kemudian saya akan menjelaskan dengan foto beserta artikelnya. Satu, ground combat element atau banyak juga disebut battalion landing team. Unit utama pertempuran darat terdiri atas unit infanteri, unit pasukan recon, unit tank Abrams, unit amphibious assault vehicle yang kemarin baru mengalami musibah kecelakaan tenggelam saat berlatih di San Clemente Island pada 31 Juli yang menewaskan 7 marinir dan 1 pelaut. Kemudian ada unit light armor recon dan unit artileri. Yang kedua, terdiri dari aviation combat element, unit support serangan udara, Tiltor Squadron terdiri atas MV-22 Osprey helikopter sebagai heli angkut pasukan atau heli angkut berat, membawa logistik dan yang lain-lain. Kemudian ada helikopter Cobra Viper CH-53D, Super Stallion, helikopter Venom, kemudian Marine Air Control, Anti-Aircraft, Unit Air Defense. Kemudian logistik combat element terdiri dari Headquarter Battalion, Medical Battalion, Maintenance Battalion, Dental Battalion, Motor Transport Battalion yang berfungsi sebagai divisi pengangkut pasukan, pengangkut logistik dan lain-lain, Supply Battalion, Landing Support Battalion, Engineer Battalion. Wah, jadi nambah wawasan buat gue pribadi. Mungkin selain gue juga ada beberapa temen atau teman-teman lainnya yang masih menganggap MAU itu adalah satu kesatuan unit seperti macam Marsok atau DevGru. Tapi ternyata sebuah wadah ya Om ya. Boleh ceritain nggak Om sejarah singkat atau latar belakang yang membentuk terbentuknya MAU ini? Oke, kita akan bicara sejarah berdirinya MAU. Kalau 15 MAU didirikan pada 1 Juli 1987, kalau 26 MAU didirikan pada 1975. Latar belakangnya sebagai satuan reaksi cepat apabila Amerika menghadapi krisis atau konflik. Mereka juga diterjunkan untuk menghadapi bencana alam, semisal penanggulangan badai Katrina tahun
2005 29 Agustus atau misi kemanusiaan. Mereka terjun ke Somalia tahun 93 dalam operasi Restore Hope. Salah satu dari tujuan operasi itu selain menstabilkan situasi juga mengirimkan suplai. Nah, ada nggak sih Om ciri khas dari kesatuan yang ada di dalam MEU itu sendiri? Mungkin dari segi gearsnya atau path-nya yang menandakan bahwasannya mereka itu ada di dalam MEU. Tidak ada acuan atau ciri khas pasukan MEU dari segi loadout karena memang MEU itu organisasi sebagai contoh recon unit yang di bawah komando operasi MEU tidak ada bedanya dengan recon unit yang ada di markas Camp Hansen. Begitupun juga unit LAR di MEU tidak ada bedanya dengan unit LAR yang bermarkas di Camp Pendleton. Jadi menurut saya kurang tepat untuk mengatakan impresi MEU karena MEU sendiri itu adalah suatu wadah, suatu organisasi, suatu satuan tugas. Nah, karena MEU ini adalah suatu wadah dari suatu kesatuan, nah pada video kali ini Om Satria ingin membawakan kesatuan apa yang ada di dalam MEU ini. Ya, berhubung sebelumnya saya sudah menampilkan recon, kali ini saya akan menampilkan salah satu elemen di dalam MEU. Impresi kali ini saya terinspirasi dari infanteri atau GRAN yang di bawah komando operasi 31 MEU, yaitu First Division, Second Battalion, 5 Marines. Kebetulan unit ini habis melaksanakan latihan tahunan antara Marinir US dan Thailand, yaitu exercise Cobra Gold yang diselenggarakan rutin. Tahun ini dimulai pada tanggal 6 Maret 2020. Nah, GRAN-nya itu sendiri apa sih Om maksudnya Om? Ya, GRAN adalah sebutan lain untuk infanteri. Infanteri adalah salah satu dari sekian banyak cabangan yang ada di USMC. Job desk-nya melakukan invasi, perang skala besar dan jangka waktu yang lama. Ialah unit pasukan yang secara umum memiliki kemampuan serbu secara amfibi dari laut ke darat. Namun seiring dengan zaman, infiltrasi juga dilakukan dari darat ke darat. Contoh pada operasi Iraqi Freedom tahun 2003, Task Force Tarawa masuk melalui gurun perbatasan Kuwait. Kemudian infiltrasi bisa juga dilakukan dari udara ke darat. Yang biasa ini melakukan terjun tempur adalah unit recon. Kemudian infanteri ini biasa diisi dengan anak muda lulus SMA, lalu kemudian mendaftar enlisted Tamtama di Paris Island atau San Diego dan berdinas selama 4 tahun lamanya. Bagi yang betah, yang kerasan akan meneruskan atau re-enlisted, atau bagi pemuda yang milih untuk calon perwira, pendidikannya bisa mendaftar di US Naval Academy. Oke, sekarang waktunya Om Satria jelaskan gears-gears yang Om pakai di kesatuan infanteri GRAN ini dari atas sampai bawah, biar yang nonton jelas sejelas-jelasnya. Oke, saya akan menjelaskan untuk gear yang saya pakai. Pertama, saya pakai Okinawa Head, itu marpat Woodland. Kemudian BDU-nya juga itu marpat Woodland. Celana juga itu marpat. Kemudian saya pakai kaos atau daleman warna OD atau USMC itu bilangnya sebagai skifish warna OD. Di belakang ada logo Spartan, ada kode 03 yang berarti adalah kualifikasi untuk infanteri. Kemudian di depan ada logo SOI, School of Infantry. Kemudian di sini bertuliskan Alpha Company yang artinya saya adalah siswa dari Kompi A. Ya, untuk vest saya pakai Vasetech Flat Carrier, mereknya ini Flye, warnanya ini Coyote. Kemudian saya tandem dengan USMC Ibilay Chest Rig. Kemudian di sini ada M67 hand grenade, ada 2 beserta dengan pouchnya. Kemudian chest rig ini unik karena dia bisa bawa mag ini ada 8 slot, itu berarti 8 kali 2 sama dengan 16. Kemudian saya pakai ini traumasir di sini. Kemudian saya pakai name tab ini
Ini ranknya ini Sersan, terus kemudian ada unitnya, logo USMC, terus ini adalah peta Afghanistan. Ini itu menandakan operator ini pernah dideploy di Afghanistan. Ini bikinnya di Sekar cantik, sip banget pokoknya. Ini juga saya pakai. Ini ada medic pouch, dump pouch, large pouch, ada saw pouch. Ini kalau sukir atau skirmish saya gunakan untuk ya menyimpan HP, kunci. Kemudian untuk skirmish malam saya pakai untuk nyimpan NVG. Kemudian ini saya pakai belt ini yang warna koyot juga, ukurannya M. Saya beli di lokal aja. Kemudian saya pakai Ontario knife. Ini koyot juga, ini warnanya. Ini bisa dipasang di unit. Saya contohkan. Kemudian saya pakai unit M27 Infantry Automatic Rifle, itu yang replika dari HK, Heckler & Koch. Kemudian saya pakai grip di sini, saya pakai bipod, kemudian saya pakai ecok ini, kemudian saya pakai sling yang warna hitam. Salah satu keunikan dari M27 ini adalah USMC request ke HK untuk dibuatkan tempat yang seperti ini, bisa untuk naruh bayonet. Untuk sepatu saya pakai Altama Desert yang warna coklat ini, seperti ini, dengan ciri khas di blossing yang seperti ini. Seperti ini. Untuk tas ini saya pakai Ilbe Gen 2. Ada dua bagian di sini. Bagian depan sebelah sini, kemudian ada di bagian tengah. Di bagian yang dalam sini bisa tempat nyimpan untuk hydration, kemudian selangnya bisa keluar dari sebelah sini. Demikian. Untuk sarung tangan saya pakai mekanik yang warna koyot ini. Untuk set arm di USMC ada yang pakai M17, ada yang pakai M45A1. Namun umumnya untuk infanteri, untuk gun itu yang dipakai adalah M9 Beretta ini. Kalau ini yang jelas ini hanya mainan ini, ya cuma replika. Kemudian saya pakai holster seperti ini yang warna tan. Ya, demikian. Dari sekian banyak impresi yang ada di dunia, Om itu kenapa lebih sering berkutat di impresi Kesatuan Marine? Apa sih Om yang menarik dari mereka itu? Kenapa saya suka USMC? Karena saya perhatikan yang impresi USMC di sini, khususnya Grand atau Recon itu masih sedikit. Yang sudah agak banyak yaitu impresi Marsok. Kedua, bagi saya impresi USMC adalah impresi yang tidak atau belum menjadi impresi yang mainstream. Mayoritas teman-teman airsofter yang diimpresikan yaitu impresi pasukan khusus US Army atau US Navy. Saya mencoba untuk tampil beda. Ketiga, dalam sejarah Amerika, USMC yang paling banyak terlibat konflik. Jadi seru kalau lihat sejarahnya USMC dari tahun ke tahun. Oke, jika ada teman-teman yang ingin bertanya-tanya langsung ke Facebooknya Om Satria, nggak apa-apa kan ya? Mungkin ada di luar sana yang sedang ingin membangun atau dalam proses membangun impresi ini. Siap Om Abu, silakan aja japri atau inbox saya, siapa tahu saya bisa bantu. Yuk kita belajar bareng, kita sharing bareng. Kalau mau gabung ke grup WA USMC bisa kontak saya. Oke, demikian dulu
Terima kasih atas waktunya Om Satria. Terima kasih Om Abo, selamat gini hari YouTube channel. Semoga ulasan saya kali ini lebih baik dan bisa meramaikan dunia airsoft. Sukses terus, jaga kesehatan, jangan lupa pencet lonceng dan tombol like. Semper Fidelis, yes!